Halo adik-adik semuanya, Kakak Agnes dari Lions Club Jakarta Pusat Centennial Terra akan menceritakan sebuah cerita asli Nusantara. Semua pasti sudah pernah dengar ya, bawang merah dan bawang putih. Ini adalah cerita rakyat Jawa Tengah. Mari kita mulai ya sekarang. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang subur sekali, tinggallah seorang pedagang kaya bersama anak perempuannya yang bernama Bawang Putih. Istri pedagang ini sudah lama meninggal dunia. Si pedagang sangat sayang pada Bawang Putih, sebab dia seorang gadis penurut dan baik hatinya. Suatu hari, si pedagang pulang dari bepergian. Dia membawa seorang ibu bersama anak gadisnya. Si saudagar itu hendak menikah dengan ibu ini. Maka Bawang Putih pun memiliki ibu tiri dan kakak tiri yang bernama Bawang Merah. Nah, perangai mereka tampak sekali ketika ayah Bawang Putih pergi untuk berdagang, karena butuh waktu yang lama untuk berdagang keluar kota. Nah, saat ayahnya pergi berdagang, maka ibu tiri dan Bawang Merah akan menyuruh-nyuruh Bawang Putih layaknya seorang pembantu. Bawang Putih melakukan semua pekerjaan yang disuruh ibu tirinya, dari membersihkan rumah, memasak, mencuci baju, atau mencari kayu bakar. Semua dikerjakan oleh Bawang Putih. Jika pekerjaan Bawang Putih tidak beres, ibunya akan marah dan menghukumnya dengan tidak diberi makan sepanjang hari. Setiap pagi akan terdengar teriakan ibu tirinya dan Bawang Merah. Belum selesai mencuci baju, Bawang Putih sudah dipanggil ibu tirinya untuk menyiapkan sarapan. Kasihan ya. Nah, karena Bawang Putih sering bekerja siang dan malam, serta sering dihukum, tubuh Bawang Putih kian hari kian kurus. Suatu hari, ayah Bawang Putih pulang ke rumah dan jatuh sakit. Sakitnya sangat parah. Bawang Putih sangat sedih karenanya. Dia tidak pernah meninggalkan ayahnya sendiri. Namun apa daya, Tuhan berkata lain. Ayah Bawang Putih pun meninggal dunia. Bawang Putih terus menangis melihat ayahnya telah meninggal dunia. Ia tidak henti-hentinya mengeluarkan air mata kesedihan di dalam kamar. Melihat Bawang Putih, ayahnya telah meninggal dunia, ibu tiri dan Bawang Merah justru kegirangan karena rumah dan harta kekayaan Bawang Putih akan menjadi milik mereka. Bawang Putih menjadi semakin sengsara setelah ayahnya meninggal. Tidak ada lagi ayah yang menyayanginya dan menghiburnya. Ibu tiri dan Bawang Merah semakin menyiksanya. Bawang Putih mencoba terus bersabar. Meski kadang-kadang dia sering menangis di malam hari. Suatu hari, Bawang Putih pergi ke sungai hendak mencuci baju. Dia masih mengantuk dan lapar. Tubuhnya lemas. Saat mencuci, Bawang Putih tidak sadar jika selendang kesayangan ibu tirinya ini hanyut.
Ketika bawang putih memasukkan cucian ke dalam keranjang, dia terkejut karena selendang ibu tirinya tidak ada. Dia pun menjadi takut karena akan dimarahi oleh ibu tirinya. Bawang putih pun pergi menyusuri sungai untuk mencari selendang itu. Di tengah jalan, dia bertemu dengan seorang petani yang sedang memandikan sapinya. Bawang putih pun bertanya kepada petani itu, "Pak, apakah melihat selendang merah yang hanyut?" Petani itu pun mengangguk dan dia menjawab bahwa selendang merah yang hanyut di sungai telah diambil dan ditemukan oleh seorang nenek tua yang sedang mencuci pakaian juga. Nah, petani ini pun menunjukkan rumah si nenek tua itu kepada bawang putih. Rumahnya ada di atas gunung. Nah, sesampai di sebuah rumah kayu di atas gunung, itu adalah rumah si nenek. Bawang putih mengetuk pintu rumah itu. Kemudian nenek tua itu keluar dari dalam rumah menyapa si bawang putih. Nenek tua itu berjanji akan memberikan selendang warna merah dengan satu syarat. Bawang putih harus mau membantunya. Bawang putih pun bersedia. Akhirnya bawang putih bekerja untuk si nenek, membantu memasak, mencari kayu bakar, membersihkan rumah, termasuk mencuci baju. Bagi bawang putih, semua pekerjaan itu tidak berat karena dia sudah terbiasa melakukannya. Sesampainya di rumah, bawang putih dimarahi oleh ibu tirinya dan bawang merah. Mereka terus memukul bawang putih. Lalu mereka melihat labu yang dibawa bawang putih dan menyuruhnya untuk dimasak. Kemudian bawang putih pun mengambil pisau dan membelah labu itu. Alangkah terkejutnya, sebab isi labu itu penuh dengan perhiasan. Perhiasan yang berkilauan dan mahal harganya. Ibu tiri dan bawang merah pun bertanya tentang labu itu. Bawang putih pun menceritakan semuanya. Bawang merah menyalahkan bawang putih karena seharusnya memilih labu yang besar. Mendengar bawang merah berkata seperti itu, ibunya pun langsung punya ide. Keesokan harinya, ibu tiri dan bawang merah pergi ke sungai. Mereka sengaja menghanyutkan selendang merahnya. Diam-diam, mereka mengikuti selendang itu hanyut. Benar saja, selendang itu kembali dipungut oleh si nenek. Lalu ibu tiri dan bawang merah mengikuti nenek tua yang berjalan ke atas gunung menuju ke rumahnya. Bawang merah mengeluh karena tidak biasa berjalan jauh. Nah, sampai di atas gunung, di depan rumah kayu, rumah si nenek, mereka mengetuk pintu. Nenek tua menyambutnya dengan baik. Kemudian ibu tiri dan bawang merah pura-pura sedih, menanyakan soal selendang merah yang hilang. Seperti halnya bawang putih, si nenek pun baru akan memberikan selendang merah dengan satu syarat. Mereka harus membantu si nenek bekerja. Dengan terpaksa, demi mendapatkan buah labu, mereka bekerja membantu si nenek. Walaupun meski sambil mengeluh. Tapi akhirnya selesai sudah pekerjaan bawang merah dan ibu tiri. Lalu mereka berdua pamit. Nah,
ketika mereka pamit, sebelum memberikan selendangnya, si nenek akan memberikan hadiah. Seperti si bawang putih mendapat labu, ini pun juga demikian, disuruh memilih kedua labu yang besar atau yang kecil. Tentu saja Ibu Tiri dan bawang merah memilih labu yang besar. Dan nenek tua itu berpesan, jangan membuka labunya sebelum sampai di rumah. Nah, itu pesannya. Tetapi Ibu Tiri dan bawang merah tidak tahan. Mereka ingin segera cepat-cepat membuka dan melihat perhiasan yang akan mereka dapatkan. Jadi ketika masih di jalan mereka sudah membuka labu itu. Alangkah terkejutnya mereka. Sebab isi labu itu binatang-binatang berbisa. Ada ular, kalajengking, laba-laba, kelabang. Segera saja mereka digigit ular. Karena mereka masih di tengah hutan, maka tidak ada yang menolong mereka. Ibu Tiri dan bawang merah pun mati keracunan bisa ularnya. Mereka mati karena keserakahannya. Keserakahan mereka membawa mereka ke malapetaka. Nah, sedangkan bawang putih, dia hidup bahagia karena dengan pemberian perhiasan dari nenek, dia kaya dan dia dapat meneruskan usaha ayahnya. Dan dia bisa menikmati hasil buah dari kesabarannya sebagai anak yang berbakti. Ayo adik-adik, mau ikutin teladannya bawang putih atau mau ikutin perilakunya bawang merah? Jangan ya, kita harus ikutin teladan yang diberikan oleh bawang putih menjadi anak yang berbakti. Salam.